Malam ini, Minggu, 15 Desember 2024, seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia tertuju pada Vietri Stadium. Stadion tua berkapasitas 20.000 penonton ini akan menjadi saksi duel hidup mati antara timnas Indonesia dan Vietnam di grup B Piala AFF 2024. Bagi Indonesia, pertandingan ini bukan sekadar perebutan 3 poin. Setelah hasil mengecewakan melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, dengan skor imbang 3-3, skuad Garuda harus menang untuk menjaga asa melaju ke babak berikutnya. Sebuah tantangan berat, apalagi Vietnam datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah membungkam Laos 4-1 di laga pembuka. Namun, beban berat ini tak menyurutkan semangat para pemain muda Indonesia. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, 5 nama pilar andalan, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, Rafael Struijk, serta Marcelino Ferdinand, menjadi tumpuan harapan. Sayangnya, penampilan mereka dalam 2 laga sebelumnya belum menunjukkan performa maksimal. Pada laga perdana melawan Myanmar, kemenangan tipis 1-0 diraih lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam yang memanfaatkan lemparan maut Pratama Arhan. Tetapi, permainan Garuda baru terlihat membaik di babak kedua, setelah Shin Tae-yong memasukkan pemain kunci seperti Rafael Struijk. Di laga kedua, saat menjamu Laos, permainan Indonesia justru jauh dari kata memuaskan. 3 gol yang dicetak Adek Arel dan Muhammad Ferrari, 2 diantaranya melalui bola mati, tak mampu menutupi inkonsistensi permainan. Lebih buruk lagi, Marcelino Ferdinand harus absen melawan Vietnam karena kartu merah yang diterimanya. Kini, ujian terbesar datang dari Vietnam, tim yang dikenal sebagai salah satu raksasa Asia Tenggara. Mereka bukan hanya ingin menang, mereka ingin membalas dendam. Shin Tae-yong telah beberapa kali menggagalkan ambisi Vietnam, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026, ketika ia membawa Indonesia melaju ke babak ketiga. Namun, di ajang Piala AFF, catatan Shin melawan Vietnam belum mengesankan. 3 kali bertemu, tanpa satupun kemenangan. Vietnam bukan sekadar lawan berat. Mereka datang dengan dendam membara. Kegagalan mereka di berbagai ajang sebelumnya, termasuk di level U23, membuat duel malam ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi soal harga diri. Shin Tae-yong pun menyadari sulitnya pertandingan ini. Dalam konferensi pers sebelum laga, ia menyebut Vietnam sebagai tim terkuat di Piala AFF 2024. Namun, ia tetap bertekad menjaga hegemoni Indonesia atas Vietnam yang telah diraihnya sejak awal masa kepelatihannya. Keputusan PSSI menurunkan pemain muda di Piala AFF tahun ini juga menambah tekanan bagi tim. Banyak yang mempertanyakan, apakah turnamen ini benar-benar menjadi prioritas, mengingat fokus Indonesia kini adalah persiapan SEA Games dan menembus level Asia melalui program naturalisasi. Namun, satu hal yang pasti, sejarah panjang Indonesia di Piala AFF tak boleh diabaikan. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Indonesia belum pernah sekalipun meraih trofi turnamen ini. Bandingkan dengan Vietnam, yang sudah 2 kali menjadi juara, pada edisi 2008 dan 2018, malam ini, segalanya dipertaruhkan. Mampukah timnas Indonesia membungkam Vietnam di kandang mereka? Ataukah justru Vietnam yang semakin memperpanjang dominasi di Piala AFF? Kita hanya bisa menunggu dan menyaksikan. Apakah Shin Tae-yong berhasil menemukan The Golden Stars, atau justru pulang dengan kekecewaan? Satu yang pasti, perjuangan Garuda malam ini akan tercatat dalam sejarah. Apapun hasilnya, Indonesia, tunjukkan semangat juangmu. Kita percaya, Garuda tak pernah menyerah.